kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diserahi bendera perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menerima tongkat komando, beliau terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, bahwa beliau Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat mulia bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kemudian yang kedua, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu didatangkan di hadapan beliau dan ternyata kedua matanya sakit terahong sampai tidak bisa melihat jalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di kedua mata beliau dan spontan sembuh biidznillah taala. Dan ini adalah mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak diturunkan kepada siapapun. Dan tidak boleh kemudian ditiru oleh siapapun juga. Kemudian yang berikutnya, unfud ala rislik. Di situ ada satu kalimat. Setelah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diserahi bendera perang, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'hum ila al-Islam. Menunjukkan bahwa Islam bukan kriminal, Islam bukan negara, bukan ancaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan langsung kamu perangi mereka. Tawarkan pertama kali Islam. Ajak mereka kepada Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukan milik komunitas tertentu. Islam bukan terkungkung dakwah dalam komunitas. Saya hanya bisa berbicara di hadapan komunitas saya sendiri, di hadapan orang-orang yang sudah ngaji. Dan Islam ini barakallahu fikum jangkauannya luas. Siapapun berhak untuk mendapatkan dakwah. Siapapun berhak untuk mendapatkan pencerahan tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan membuat surat dan dikirim kepada para pemuka-pemuka, pemimpin dunia saat itu. Itulah dakwah. Bukan hanya fokus kepada komunitas tertentu, tetapi berusaha merangkul dan mengajak kepada kebenaran siapapun dia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian juga di antara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Min humurin na'am. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah satu orang saja berkat dakwahmu, maka itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah yang dimaksud di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa anfasu amwalil Arab yadribuna biha al-mathal fi nafasati syai'. Unta merah adalah kebanggaan
kekayaan yang paling dibanggakan oleh orang Arab saat itu. Kalau orang sudah memiliki kendaraan atau onta merah, itu adalah kendaraan yang paling mereka banggakan, yang paling bernilai di kalangan Arab. Sehingga Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya satu orang saja dapat hidayah dengan dakwahmu, itu lebih baik daripada kamu punya onta merah yang paling istimewa di kalangan bangsa Arab. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, barakallahu fikum, bahwa tujuan dakwah bukan konten, tujuan dakwah bukan follower, tujuan dakwah, barakallahu fikum, bukan mengharapkan follower, mengharapkan pengikut, mengharapkan, tetapi lillahi ta'ala. Nah, masalah itu, barakallahu fikum, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang konten kreator, tiktoker, youtuber, stres ada. Bagaimana caranya dia berdandan, caranya dia berpenampilan, bahkan dibikin seperti orang gila pun gak apa-apa, dibikin seperti wong gendeng. Bahkan kadang-kadang dia harus menciptakan situasi kelihatan seperti sakit gitu, seperti stroke kena ini, atau seperti kayak orang gila, tanpa busana, tanpa baju, dilepas ketika itu kelihatan, supaya banyak yang nonton, supaya banyak yang lihat. Tapi Anda harus sadar, barakallahu fikum, bahwa segala sesuatu apa yang kita perbuat akan ada hisabnya. Akan ada hisabnya. Tiap hari dia pantau itu TikToknya, tiap hari dia pantau itu YouTube-nya. Stres, ini kok gak naik-naik, sudah 3 hari saya konten kok begini aja, kok gak naik-naik. Mau tidur dibuka lagi, kok cuman baru segini doang, gak naik. Apa besok akhirnya dia bikin lagi, wajahnya tampil beda, kelihatan dikasih kumis. Pokoknya penampilan orang gila. Ada yang bahkan berani ngonten dengan penyakit, naudzubillah, seakan-akan penyakit itu jadi mainan. Pura-pura kelihatan sakit, pura-pura ngonten dengan penyakit, pura-pura. Ada yang ngonten dengan kebencong-bencongan, dia harus berdandan seperti perempuan, dia harus berbicara seperti perempuan. Dia sudah tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan terlaknat. La'anallahu al-mutarajjilatu minan nisa wal muhannatsatu minan rijal. Allah melaknat wanita-wanita yang berdandan seperti laki-laki, bergaya seperti laki-laki, dan Allah melaknat laki-laki yang berdandan dan bergaya seperti kaum wanita. Itu yang ada di zaman sekarang. Kadang-kadang para penceramah pun juga nggak mau ketinggalan, nggak mau ketinggalan. Entah itu mau konten di TikTok, mau kreator, mau di Facebook, mau di YouTube. Pertama kali kembali kepada niat adalah dakwah lillahi ta'ala. Satu orang yang nonton, satu orang yang melihat, satu orang yang ini, dan dia dapat hidayah, itu sudah lebih baik daripada kita punya dunia. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Gak perlu stres. Kenapa stres? Karena yang dia cari adalah dunia. Yang dia cari adalah dunia. Dakwah bukan untuk mencari kekayaan. Yang dia cari, barakallahu fikum, adalah akhirat. Dia dapat dunia, ya alhamdulillah. Dia dapat follower yang banyak, kemudian orang lihat dan dia dapat, alhamdulillah. Dia nggak dapat, dia ngelihat sudah 1 tahun, 2 tahun, setengah tahun, cuman 7, cuman 5, cuman biarin aja, alhamdulillah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Benar-benar zaman sekarang dibikin gila oleh media. Dibikin gila. Perempuan kadang-kadang bercadar. Perempuan bercadar. Tampil di TikTok joget-joget.
tampil di YouTube, dia mengajak orang berhijab, dia mengajak orang bercadar, berhijab, tapi gayanya sendiri mengajak orang berzina. Wanita yang sempurna adalah wanita yang mengenakan hijab yang sempurna. Kamu mengajak menjadi wanita yang sempurna, perbuatanmu sendiri mengajak orang berzina. Tampil dengan cadarnya, dengan gaya lekak-leku, gaya jalannya diatur sedemikian rupa. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas lam arahuma, dua golongan manusia yang belum pernah saya lihat, nanti akan ada, salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ruhusuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang terlihat berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Ngelihat perempuan jalan sana telanjang di jalan, gak ada yang merangsang. Orang gila kok mau merangsang. Nah ini bercadar, tertutup bercadar, jalan di kemudian jalan cadarnya dua golongan ahlun nar yang belum aku lihat sekarang, nanti akan ada, salah satunya adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilat mumilat, yang sengaja jalannya dibikin digaya lekak-lekuk, jalannya dibikin lekak-lekuknya, gaya jalannya, suaranya dibikin sedemikian rupa untuk merangsang orang yang melihat, untuk orang merangsang orang yang menonton. Kan itu tujuannya. Facebooknya, YouTube-nya, TikTok-nya, tujuannya apa? Si wanita itu, maka dibikin suaranya seperti Allah mengatakan, wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan sampai suaramu sengaja kamu bikin sedemikian syahdu, sedemikian lembut, sedemikian merangsang, orang yang berpenyakit hatinya akhirnya akan menjadi penyakit. Nanti dikomentari oleh ikhwan oleh laki-laki, Masya Allah ukhti, syukran ukhti, Masya Allah ukhti, menyadarkan, bukan ukhti menyadarkan, ukhti merangsang fitnah. Apa perempuan kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat. Ma'ilat gayanya, dari gaya jalannya, gaya tangannya, gaya ngontennya, joget-jogetnya, gayanya, lekak-lekuknya, pinggangnya, digaya jalannya. Mumilat, suaranya dibikin le syahdu, dibikin lemah lembut, dibikin ruhusuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Dibikin rambutnya pun seperti punuk onta, dikepang seperti punuk onta, kelihatan rambutnya di belakang tebal, entah itu mungkin rambut palsu atau mungkin dikasih balon di belakangnya. Ka'aslimatil buhtil ma'ilah, seperti punuk onta yang goyang kiri dan kanan saat berjalan, kelihatan rambut tebal, di balik cadar kelihatan rambut tebal, berjalan bergoyang. La haula wala quwwata illa billah. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ruhusuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Ini pelajaran hadis, pelajaran bagi para konten-konten kreator, barakallahu fikum, para wanita. Naam, bercadar tapi justru bikin fitnah, menyebarkan Islam tapi justru menyebarkan fitnah. Kasiyatun ariyat, Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup biarlah ketika dia melihat orang yang ngaji, orang yang taklim, melihat konten kreator orang bercadar, itu justru lebih fitnah daripada yang pakai celana pendek, yang pakai
Masya Allah ukhti, kamu kelihatan cantik, komentar langsung terlihat terlihat dari ini, bangga, sombong, la haula wala quwata illa billah. Fitnah. Mau konten di TikTok maupun di Facebook maupun di YouTube, pertama kali niatmu adalah lillahi ta'ala. Jangan pernah mencari kekayaan untukmu. La yahdi Allah bika rajulan wahidan. Serah, yang penting sampaikan dakwah, sampaikan mungkin dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Masalah orang mau melihat, mau mendengar, sampaikan seperti biasa. Yang namanya dakwah itu yang sangat membekas, yang sangat berpengaruh adalah ikhlasnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun, beliau sempat memberikan nasihat kepada mereka, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayuskhitakum bi'adzab. Celaka kalian wahai tukang-tukang sihir, jangan kalian membuat kedustaan atas nama Allah, Allah akan murka kepada kalian. Satu kalimat yang keluar dari hati yang ikhlas membuat barisan tukang sihir Firaun porak-poranda. Fatanazau amrahum bainahum. Mereka pun akhirnya menjadi gentar untuk menghadapi Nabi Musa karena keluar dari hati yang ikhlas kalimat nasihat ini. Nah, itu dakwah. Maka gak ada kemudian dakwah kita ikuti seperti konten-konten kreator. Kok gak naik-naik, malam-malam gak bisa tidur, 5 menit buka, lumayan dapat 1 orang buka. Nanti 5 menit buka lagi, lumayan 5 orang. 10 menit dibuka, kok nggak naik-naik. Besok dibuka, stuck, kok segini doang. Besok lagi dibuka, aduh nggak naik-naik. Kayaknya gayanya kurang lincah. Coba nanti besok gayanya gaya wong edan, gaya orang gila, bajunya dilepas, sekalian aja pakai Batman aja udah, bikin ambilan seperti itu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kamu akan berbuat semau kamu. Dunia ini bukan masalah bagaimana kita dapat harta, bagaimana kita dapat kaya dari YouTube, dari TikTok. Dunia ini yang terpenting adalah harga diri. Dunia yang terpenting adalah harga diri kita. Kaya kita punya duit, kita punya harta, tapi gak punya harga diri. Keluar orang, tetangga lihat kiri kanan, astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang sengaja ngonten suami istri, sengaja adegan mesranya dipamerkan, ditonton oleh anaknya, ditonton oleh tetangganya, ditonton oleh keluarganya. Zaman Masya Allah, bukan zamannya yang rusak, manusianya yang rusak. Sengaja seperti itu, ngonten aurat istrinya dipamerkan, nggak pakai hijab, semuanya demi dunia, semuanya demi duit. Dan ingat, harta yang dihasilkan dengan cara-cara menjual harga diri seperti itu nggak akan berkah, nggak akan berkah. Konten dakwah tetap dakwah. Sudahlah, tidak perlu ustadz dibikin drama. Ustadz ngonten dengan drama, penampilan dibikin seperti drama, dibikin seperti apa itu, konten, intinya konten lah. Ada orang berantem, ada orang ini, kemudian haram. Terlalu repot. Dakwah itu intinya satu, ikhlas, niat lillahi ta'ala. Orang tidak menerima sekarang akan menerima nanti kemudian hari. Titik. Mau dibikin apapun, mau dimodifikasi sekian dengan cara apapun, tetap aja dakwah itu yang laku adalah ikhlas, niat. Mau dibikin bagaimana ustadz? Ustadznya perlu mungkin kita latihan silat. Pokoknya biar orang kelihatan nonton sinetron lah. Tetap aja satu yang namanya dakwah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah niat rusak, dakwah pun rusak. Nah,
Ini yang sangat penting untuk diberikan catatan dari masalah kalimat ini. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dan ini adalah nasihat pada konten-konten kreator, terutama dari kalangan ukhti-ukhti yang sering ngonten pakai cadar. Ittaqullah, hati-hati kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita di antara ciri-ciri wanita ahlun nar yang kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Kalian memang menutup aurat, bahkan wajah pun ditutup. Tetapi ketika melihat gayamu di Facebook, di YouTube, di TikTok, dengan cara gaya jalan kamu, kamu bikin lekak-likuk, gaya suara kamu, itulah yang dikatakan oleh Nabi termasuk ciri-ciri ahlun nar. Nah, kemudian yang terakhir juga dari kisah Ali bin Abi Thalib, bahwa dunia ini memang benar juga kata Allah Azza wa Jalla panggung sandiwara. Dunia ini Allah memerintahkan kita bekerja, tetapi Anda harus yakin bahwa belum tentu yang kerja itu yang dapat. Subhanallah, belum tentu yang kerja itu yang dapat. Para sahabat berlomba-lomba termuka kepada Rasulullah di pagi hari, semua berharap mudah-mudahan saya yang dapat bendera perang. Nah, ini nanti yang media nanti dipotong ya, yang tadi itu ya, yang masalah nasihat konten tadi ya, sebar gak apa-apa, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Dunia ini sandiwara, belum tentu yang kerja itu yang dapat. Pagi hari para sahabat sudah setoran muka, malam hari doa, ya Allah mudah-mudahan aku yang kebagian bendera perang. Pagi hari datang setoran muka kepada Rasulullah berlomba-lomba, sementara Ali bin Abi Thalib di rumah yang sedang sakit, malah dia yang dapat. Itulah sandiwara. Hajar ibunya Ismail yang pontang-panting lari ke Bukit Sofa, balik ke Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Masih mending Bukit Sofa Marwah kalau seperti sekarang ada AC-nya, ada atapnya. Lah ini Bukit Sofa masih asli, tingginya sampai 7 kali. Bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Apa yang dia cari? Yang dia cari orang yang musafir. Barangkali aja ada orang lewat, bisa minta tolong air atau makanan. Bayi saya kelaparan, bayi saya kehausan, menyusui, air susunya sudah nggak keluar. Capek bolak-balik hajar aja Bukit Safa, Bukit Marwah 7 kali. Sementara Ismail sang bayi yang hanya bisa merengek, yang hanya bisa menangis dan hanya bisa menggerakkan kakinya, justru dia yang dapat. Terpancar air dari bawah telapak kakinya, dari bawah tumitnya yang dihentakkan di tanah. Kaget Hajar alaihi salatu wassalam, kenapa kok di posisi anaknya banyak burung berterbangan, kok ada suara-suara serigala. Namanya hewan kalau sudah dengar air mesti akan menghampiri. Apa anak saya dimakan serigala? Begitu dia mendekat, subhanallah, air terpancar dari bawah tumit anaknya. Dia pun menggendong anaknya sambil membendung air dan mengatakan zam-zam, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Dan akhirnya terbendung air zam-zam dan terbentuklah sumur. Jadi disitulah keyakinan. Belum tentu yang bekerja itu yang dapat, belum tentu yang susah payah. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa kunci sukses itu adalah kerja keras, kadzab. Itu orang pendusta besar itu. Kunci sukses adalah kerja keras, bohong. Kalau seandainya kunci sukses adalah kerja keras, semestinya yang kaya itu karyawan, bukan majikan. Karyawan istirahat sedikit, kerja. Kenapa duduk? Siap bos. Jam kerja istirahat dikit, nggak boleh megang handphone, nggak boleh duduk kerja. Lagi capek-capeknya pegang, nggak mau keluar, kamu antar barang sana. Sementara bosnya santai aja dulu, nonton TV, ke tempat wisata sama istrinya. Kenapa dia yang kaya padahal dia nggak kerja? Semestinya yang paling kaya di dunia ini itu kuli bangunan.
siang-siang panas terik matahari luar biasa, suruh masang genting sama majikan. Aduh, gimana Pak kalau saya masang gentingnya malam aja biar gak adem. Marah yang punya rumah. Kamu kuli bangunan gak maunya putih, maunya adem. Sekolah biar mendaftar di ruang AC. Jadi kalau ada orang mengatakan kunci sukses adalah kerja keras, kadzab. Kunci sukses adalah sekolah tinggi, kamu sekolah tinggi itu adalah kunci sukses, semuanya kadzab. Kunci sukses barakallahu fikum adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Anda bekerja takwa kepada Allah, Anda mencari rezeki takwa kepada Allah. Jaga ibadah kamu, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Nah, belum tentu yang kerja itu yang dapat, belum tentu yang susah payah itu yang dapat, dan belum tentu apa yang kamu kerjakan dari situ sumber rezeki kamu. Belum tentu, itu harus dipegang, itu rahasia dunia. Kamu jualan, belum tentu kamu kaya dari jualan kamu itu, belum tentu. Kita sudah kadang-kadang, ya Allah, ini jualan saya kok sepi, kapan saya begini, udah stres itu. Apa kamu yakin bakal jualan kamu itu akan membawa sumber rezeki kamu? Belum tentu. Kamu sudah jualan berbulan-bulan, bertahun-tahun sepi, stres, kamunya santai duduk. Ternyata ujung-ujungnya kayanya bukan dari jualan, apa? Dapat undian. Nah, dapat undian, dapat hadiah 1 miliar, atau kalau enggak dapat warisan. Jadi itulah dunia. Nah, ada yang nanya seperti itu, Ustaz, bagaimana hukum? Saya punya saudara kerja di bank, dia sering mengirimkan ke anak-anak saya uang jajan. Apa hukumnya, Ustaz? Saya jawab, tapi sebelum saya jawab, ini kalian tahu kenapa ini ada pertanyaan dari ibu-ibu begini? Punya saudara kerja di bank, sering ngirim uang jajan untuk anak-anak saya, hukumnya apa? Saya bilang, ini ditanya karena yang dikirim hanya uang jajan. Tapi kalau yang dikirim uang suruh beli mobil, saya yakin gak bakal nanya. Tapi karena cuma ngirim uang jajan, tanya, Ustadz, hukumnya apa? Punya saudara kerja di bank, sering ngirim uang untuk uang jajan, tanya ke Ustadz, hukumnya apa? Tapi coba kalau ngirim, nih kamu beli rumah, nih kamu beli mobil, nih kamu beli motor, diam. Alhamdulillah punya saudara baik, punya ini semuanya. Manusia. Ustadz, apa hukum dapat hadiah dari bank? Boleh diambil apa enggak? Kenapa nanya? Karena kipas angin hadiahnya, Magicom, setrika. Tapi coba kalau hadiahnya Avanza, apalagi Innova, nanya enggak ke Ustadz? Mudah-mudahan Ustadz nggak tahu kalau ini hadiah dari bank. Manusia hidup sandiwara, makanya udahlah, nggak usah kita bersandiwara. Yang benar-benar aja hidup itu. Masalah orang mau melirik kita, orang mau menonton konten kita, orang bersetan dengan itu semua. Kembalikan semua kepada niat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Na'am, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.